kelompok 10 akan mempresentasikan materi aliran-aliran dalam ilmu kalam Indonesia H.M. Rashidi dan Harun Nasution. Sebelumnya, perkenalkan saya Nanda Devita Gambi, NIM 4220144. Saya Fitriani, NIM 4220145. Nama saya Muhammad Nafi Azami, NIM 4220143. Biografi H.M. Rashidi. H. Muhammad Rashidi lahir pada tanggal 20 Mei 1915 di Kota Gede, Yogyakarta, dan wafat tanggal 30 Januari 2001. Nama kecilnya adalah Saridi. Namun, setelah menjadi murid Ahmad Syurkati, pimpinan Al-Irsyad diberi nama baru sebagai Muhammad Rashidi. Nama baru itu digunakan secara resmi oleh Saridi pasca menunaikan ibadah haji beberapa tahun kemudian. Ia lahir di tanah Jawa yang kental dengan nuansa keislamannya. Walaupun demikian, praktik-praktik kebatinan masih kental dalam nuansa Jawa dalam keluargaan dan lingkungannya pada masa kecil. Bahkan, pada masa selanjutnya, beliau mengakui bahwa dirinya bersalah dari latar belakang keluarga abangan, yaitu penganut agama Islam, namun tidak melakukan ibadah Islam dalam kesehariannya sebagaimana semestinya. Keluarga bernaung di rumah joglo, tempat ia dibesarkan yang pada hari-hari tertentu tidak melewatkan adanya pemasangan sesajen. Tidak jauh dari rumah Rasidi, terdapat masjid dan makam Panembahan Senopati Ki Ageng Pemanahan serta beberapa sumber air yang jarang sepi dan praktik-praktik mistik kejawen. Banyak ditemukan rakyat-rakyat jelata yang mempersembahkan sesajen pada penunggu tempat tersebut seraya mengharapkan berkah tertentu, seperti kekayaan, keberuntungan, cepat mendapat jodoh, dan sebagainya. Meskipun hidup dalam lingkungan demikian, pada akhirnya Rashidi menyadari dirinya membutuhkan asupan rohani yang bersifat keagamaan. Kesadarannya tentang Islam kemudian terbentuk menjadi pandangan hidupnya. Pemikiran Rashidi. Tentang perbedaan ilmu kalam, Rashidi dapat ditelusuri dari kritikan-kritikan yang diselamatkan kepada Harun Nasution dan Nurcholish Madjid. Secara garis besar, pemikiran kalamnya dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. 2. Tema-tema ilmu kalam. 3. Hakikat iman. Biografi Harun Nasution. Harun Nasution lahir Selasa tanggal 23 September tahun 1919 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ia adalah seorang guru besar filsafat Islam, penyeru pemikiran bagi umat Islam di Indonesia dan pembaharu. Ia adalah putra keempat dari Abdul Jabar Ahmad, ulama serta pedagang, dan menjadi kadi dan penghulu di Pematang Siantar. Ibunya adalah seorang keturunan ulama Mendaling, Tapanuli Selatan, pernah bermukim di Mekah. Selama 7 tahun, ia belajar di Hollands Island School dan tamat pada tahun 1934 ketika berumur 14 tahun. Pelajaran yang disenangi adalah ilmu pengetahuan alam dan sejarah. Kemudian ia melanjutkan studi Islam ke tingkat menengah yang bersemangat modernis, Modern Islamic Quick School, di Bukit Tinggi, menyelesaikannya pada tahun 1937. Di sekolah ini sudah mulai terlihat kecerdasannya dan daya kritisnya. Pada tahun 1940, ia melanjutkan studi Ahliyah Universitas Al-Azhar. Tamat pada tahun 1942. Harun menyelesaikan studi sosial dengan gelar sarjana muda dari Universitas Amerika Kairo pada tahun 1952. Walaupun di universitas ini, Harun tidak mendalami ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial. Pemikiran Harun Nasution. Harun Nasution dikenal sebagai seorang intelektual muslim yang banyak memperhatikan
pembaharuan dalam Islam dalam arti yang seluas-luasnya, tidak terbatas di bidang pemikiran saja seperti teologi, filsafat, mistisisme, tasawuf, dan hukum, tetapi juga meliputi seluruh segi kehidupan kaum muslimin. Ada beberapa pemikiran maupun ide pembaharuan yang dilontarkan oleh Harun Nasution dalam pemikiran keagamaan umat Islam, khususnya masyarakat Indonesia, yaitu pemikiran akal, pembaharuan teologi, hubungan akal dan wahyu. Kesimpulan, salah satu tema-tema ilmu kalam Harun Nasution yang dikritik Rashidi adalah deskripsi aliran-aliran kalam yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi umat Islam sekarang, khususnya di Indonesia. Untuk itu, Rashidi berpendapat bahwa menonjolkan perbedaan pendapat antar Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebagaimana dilakukan Harun Nasution akan melemahkan iman para mahasiswa. Memang tidak ada agama yang menggunakan akal seperti Islam, tetapi dengan menggambarkan bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruk, sedangkan wahyu hanya membuat nilai yang dihasilkan pikiran manusia yang bersifat absolut sampai universal. Berarti meremehkan ayat-ayat Al-Quran seperti wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, artinya, dan Allah lah yang maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 322. Rashidi menegaskan pada saat ini di barat sudah dirasakan bahwa akal tidak mampu mengetahui baik dan buruk. Buktinya adalah kemunculan eksistensialisme sebagai reaksi aliran rasionalisme.